bilang, baik pohon, engkau tumbuh dengan kuat, dengan baik. Tolong jaga wilayah kami. Gitu. Kita sama-sama hamba Allah, gitu kan. Walaupun kamu masih kecil, tapi kamu bisa menahan. Assalamualaikum Kalongers. Kali ini Mimin akan menyurvei pertumbuhan pohon yang ditanam 5 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang di tepian Leuwi Bantar Kalong. Nah ini dia penampakannya. Kalau di sini pertumbuhannya kurang ya, nggak seperti yang kemarin yang di bagian CXL. Cuma telatnya pertumbuhan aja mah. Iya, parsial memang. Tanahnya asik. Jadi kita butuh mungkin 3.000 pohon lagi. Ini kan kita nanam sampai jembatan Babarat. Ya. Itu kan juga sami untuk pinggir kali bisa dilewatan. Karena kan tetap jangkau jalan kakinya. Kita lebih memilih titik-titik yang dianggap kritis. Ya, salah satunya lah Leuwi Bantar Kalong ini. Iya. Kan kapung burung di Bekon, kemana Pak ya? Ini. Oh ini di Beko. Total di paling hijau teh 200, jadi itu tadi Tigirang, itu 250 sampai 250 pohon. Nah, tapi dia paling seueur kalau itu nggak ujung. Daerah di Unggul teh 150-an. Nah, 15 sih dia. Pokoknya mah di rekan ini teh genep tangkal genep baris. Genep tangkal. Ya. Bisa di camping ya. Bisa, mana lebih enak. Itu rekomendasinya dulu buat camping. Jadi buat edukasi sebelum ada, anak-anak. sebelum ada normalisasi sungai, dulu itu kita sempat tanam sekitar 200 lebih pohon kencana. Oh itu karena teh pohon kencana ini namanya. Ya, pohon kencana sejenis, hampir mau sama ini dengan pohon ketapang, mungkin beda di daun. Beda di daun. Ini usianya sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun setengah ya? Pas corona waktu itu ya? Ya, pas corona. Orang-orang diam di rumah, kita terjun di lapangan. Mantap. Jadi kan rencana kita tuh mau jadi wisata air. Wisata air. Bisa ya, wisata Jadi air. hoyong ban, bade perahu kecil. Orang kan 5.000 perak oke gitu. Iya. Jadi abis itu rencana ngumpul ke dulu ya teh, dari teman-teman teh. Itu bisa masuk PADS loh sebenarnya, bukan jadi milik kita. Kita menawarkan lokasi yang dianggap ini lokasi kurang tertata gitu kan, kurang menarik, kita tata. Cuman kita konsepnya dimulai dari konservasi dulu. Jadi gimana akhlak kita terhadap sungai, Lingkungan sungai. Kayak ayah pengawangan wisata sungai. iya habis itu Pak Haji. Bagus. Jadi embutan teh kalau ini sudah tumbuh, nanti kita tawarkan silakan kalau sama desa kita yang konservasi silakan nanti, karena ini kan yang namanya harimau air kan kalau di kolam negara lebih bebas. Iya. Ya itu maksud kita teh kan. Jadi masuk pendapatannya ke desa. Kita ambil contoh aja yang paling kecil. Kita sih sebetulnya udah siap kita untuk membuka lahan dulu yang kecil-kecilan, bikin bangku-bangku kecil di dianya, camping, terus nyediain kopi. Mungkin bisa orang lain bisa buka warung lah kita ke tempat. Terus mau bikin rakit yang pakai mesin box bekas motor, seueur lah gitu, seueur konsep-konsep. Yang penting intinya gimana orang lebih senang ke air gitu. Ke sungai ini, ke lokasi ini. Maksudnya. Kedua, semakin sering dikelola kan orang akan mengurangi juga orang yang membuang sampah sembarangan. Terus Ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan. Terus banyak hal-hal negatif yang diarahkan ke sungai itu jadi positif. Jadi kita tuh edukasi dia ya. jadi kita tuh sending love sebetulnya, mengirim cinta gitu. Nih kita kelola gitu kan sungai, silahkan jadi diuangkan oleh yang lain gitu. Masih kange TK memangnya pada jauh-jauh ke luar desa. Mending di desa kayak nanam padi kan edukasi juga tuh. Dulu kalau nggak dikeruk kayak 150 pohon di diungkul. Di diungkulnya. Ya. Yang kekeruk, berarti yang udah ditanam itu kekeruk sama kebanyakan. Ini sisa ya. Sisa ya. Sisa. Kurang lebih 100 sisanya. Gerakan beli itu macam ayahnya. Palih itu awi. Ayah sapalih. Tapi itu palih itu mah tejaranten, Pak. Oh, dari Pakuang. Ya di plak itu kayak sabi carang per 5 meter, per 10 meter. Cuma palih itu masih ada awi. Oh, awi itu boleh itu awi. Awi makan sihir lokal diambil dipindahkan tancepin deh. Jadi memang ini di sini titik kritis desa Bantar Kalong ya soalnya. Terus salah satu fungsi dahan upami air tarik, pecah kudahan. Iya. Pecah gitu. Jadi kecepatan air itu pecah. Tanah kan pasti ngumpul tuh di bawah akar-akar pohon-pohon. Itu kan kita mengurangi erosi. Tertahan. Filosofi kita gini.
karena kita ini kan kekurangan orang ya, kita anggap pasukan kita tuh banyak, pohon juga pasukan kita gitu, pasukan Allah lah, jendullah ya, mereka itu pejuang-pejuang bumi Allah gitu. Yang penting kita bersahabat dengan lingkungan, dengan tumbuhan, dengan air, dengan tanah, mereka pasti bantu kita, izin Allah gitu ya Mas. Karena kita selalu nilai-nilai ketauhidan itu kita gak boleh lepas, karena kita kan gerakannya dari konstitusi yang dimuliakan di muka bumi, dari masjid. Ini Kang Din sudah kita konsep itu sudah di atas kertas gitu, konsep tuh. Tapi ya mungkin lah ujian buat kita. Kita juga nggak ada, karena mungkin yang namanya normalisasi juga adalah kepentingan untuk umum juga, sehingga kita mengalah. Dulu waktu di Keruk tuh kita tidak ada hal apapun. Iya. Kita lihat aja lah sisanya gitu. Padahal itu dinding air itu lebih hebat ditanam pohon daripada benteng. Iya, pasti kuat. sih mah. Lebih kuat Akar yang menahan daripada bronjong lah gitu kan. Ini pakai bronjong ya? Belum kayaknya. Belum ya? Yang terpenting ini, kenapa sih normalisasi? Ya jawabannya proyek tuh. proyek. Ini juga proyek kan, proyek tangan-tangan ini. Ya kita lebih menamakan pasukan Allah lah. Waktu kita nanam tuh pertama kita semua nih standing love ya, standing love itu cinta. Kita bilang kita harus paham dengan pohon. Begitu mau nanam kita bilang, baik pohon, engkau tumbuh dengan kuat, dengan baik. Tolong jaga wilayah kami. Kita sama-sama hamba Allah gitu kan. Walaupun kamu masih kecil tapi kamu bisa menahan air dengan izin Allah. Udah tancap bismillah salawat 3 kali itu. Karena kita gak punya konsep yang khusus ya, liar gitu. Ngalir aja ya.